Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai seorang muslim untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada diri kita semuanya. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, guru kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti sunnah dan petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Marilah kita sebagai seorang muslim
untuk terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak, telah diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya, namun mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak sekali cara kepada kita semuanya. Bagaimana caranya agar kita bisa menggapai kebahagiaan. Dan telah terbukti bahwasanya kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan pula diukur dengan kemewahan. Kebahagiaan bukan juga diukur dengan ketenaran. Namun di sana ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan seseorang itu bisa bahagia. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan sedikit berbicara tentang orang-orang yang Allah berikan rezeki kepada mereka, terutama mereka yang memiliki kelebihan. Bagaimana caranya agar mereka bisa meraih kebahagiaan? Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa habbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian dalam riwayat At-Tabrani, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw taqrudu anhu ju'an wa li an amshi ma'akin fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid yakni Masjidin Nabawi syahran." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah menggembirakan hati seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutang-hutangnya, atau bahkan menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang luar biasa, amalan yang tidak kita sangka besarnya, bahkan lebih besar daripada berdiam diri di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya untuk beriktikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, amalan menemani seorang muslim untuk ia tunaikan kebutuhannya itu adalah amalan yang besar dan amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena menolong orang lain, menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesulitannya, itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan tersebut akan memberikan rasa kebahagiaan tersendiri kepada para pelakunya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat. Sahabat ini datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengeluhkan kekerasan, mengeluhkan kekakuan di dalam hatinya. Ia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, memberikan wasiat kepada sahabat tersebut sebagaimana dalam riwayat Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Wahai fulan, jika engkau ingin agar hatimu menjadi lunak, jika engkau ingin agar hatimu menjadi bahagia, maka berikan makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa hubungannya kebahagiaan dengan memberikan makan orang miskin? Apa hubungannya kebahagiaan dengan mengusap kepala anak yatim? Apa hubungannya hal ini semuanya
dengan kelembutan hati dan kebahagiaan seseorang. Ingatlah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita ada sebuah prinsip yang sangat agung, bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Maka jika seorang hamba berupaya menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan hatinya pula. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya pula. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut sudi menolong saudaranya. Selain itu, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwasanya pertolongannya akan senantiasa menyertai orang mukmin yang sudi menolong saudaranya, tidak hanya di dunia, bahkan di hari kiamat nanti. Ketika semua manusia terhimpit dengan kesusahan yang begitu dahsyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk menolongnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata beliau bahwasanya barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat nanti. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man yassaru 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu meringankan atau menghilangkan kesulitan muslim lainnya. Karena banyak jenis kesulitan yang dialami oleh manusia, maka banyak pula cara kita untuk menolong mereka. Jika saudara kita mengalami kesulitan untuk memenuhi hajat hidupnya seperti makan, minum, dan pakaian, maka cara menghilangkan kesusahannya adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebab sejatinya jemaah sekalian, ketika kita menolong mereka, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti, alangkah butuhnya kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari kehausan, terlepas dari kelaparan maupun panasnya terik matahari yang menyengat badan. Bukankah tak ada lagi harta dunia kita yang bisa kita bawa untuk memenuhi kebutuhan kita di akhirat nanti selain harta yang telah kita sedekahkan? Maka kemana lagi kita akan mencari makan, mendapatkan minuman, menikmati buah-buahan, pakaian, dan tempat tinggal? Maka tidak ada lagi yang bisa memberikan pinjaman atau mengirimkan bantuan selain dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang jika di dunia kita sudi membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama tadi, khatib telah membacakan beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan membahagiakan orang lain, tentang keutamaan membantu orang lain. Dan membantu orang lain adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda memiliki kelebihan rezeki, sumbangkanlah sebagian harta yang Anda miliki kepada orang-orang miskin. Sumbangkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkanlah kebahagiaan di hati-hati mereka.
maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kebahagiaan di hati-hati Anda sekalian. Yakinlah akan hal ini bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Maka bagi yang merasa kesulitan membahagiakan saudaranya dengan harta, maka ia bisa bantu bahagiakan saudaranya dengan bantuan tenaga atau pikiran, sehingga saudara kita mendapatkan ide, mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang-orang yang sibuk berpikir agar orang lain bisa bahagia? Dia akan merasakan kesedihan, merasakan kegalauan di dalam hatinya. Tentu ini tidak mungkin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan orang yang ingin membahagiakan orang lain. Dan lakukanlah amalan yang mulia ini dengan keikhlasan, mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين والمسلمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.